Bagaimana cara yang paling ampuh untuk melawan rasa was-was, dan mohon dijelaskan tentang kaidah fikih bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan, katanya Ustaz. Iya. Ini yang pertama. Jadi was-was itu sebenarnya tidak semuanya jelek ya. Dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi itu termasuk alamatnya orang itu benar ibadahnya khusyuk ya kalau memang ada was-wasnya dikit, tapi jangan terlalu parah. Oh gitu. Karena memang was-was itu minasyaiton ya. Tapi kan kita akan lawan sehingga walaupun ada was-wasnya itu nggak apa-apa gitu ya. Di dalam kitab Adhkar Nawawi gitu, min alamati kita iktina sungguh-sungguh dalam beribadah itu ya ada was-wasnya. Yang sering disampaikan oleh guru-guru kita waktu ngaji termasuk untuk menolak was-was itu ya dengan kalau sholat itu sebelumnya baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, memang itu was-was, lidaf'il was-was. Dan juga disuruh menghadap kepada mahallus sujud itu karena memang yurisul khusyuk kan nanti, sehingga was-was itu enggak ada. Dan memang harus pakai hati kita untuk menolak was-was, karena was-was itu adalah min fi'lis syaitan. Itu saja kok ya. Ada yang kan harus berkata ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa alaika timadi, kan itu ada ya. Ada yang seperti itu. Tapi yang paling penting untuk daf'ul was-was itu adalah harus hati kita itu harus dipaksa bahwasanya memang ibadah itu hendaklah tidak usah was-was. Jadi takbir cukup satu kali. Yang penting ada muqaranah, ada istihdor gitu. Mendatangkan muqaranah, membersamakan niat dengan ihram. Dan juga harus istihdorul qalbi bi arkanis salat, mendatangkan di hati rukun salat kan gitu. Jadi sebenarnya karena was-was itu adalah maradul qalbi, penyakit hati, maka ya harus ditolak dengan dawaul qalbi. Ya salah dawal qalbi ya itu tombak hati ikulimu sakwarnani itu akhirnya. Ala kulli hal, yang paling penting kita itu harus yakin bahwasanya salat itu tidak, atau ibadah itu tidak harus dengan was-was. Walaupun kami juga was-was. Sebenarnya kadang-kadang guru kami juga ada yang was-was. Lebih-lebih di sholatnya enggak was-was, kadang-kadang di wudunya. Saya dengar itu, semoga ini benar, Sinal Habib Salim kalau wudu agak lama. Sepertinya kayak was-was gitu, tapi kalau sholatnya tidak, Habib itu. Ya, guru kami juga ada yang was-was waktu di pondok, waktu di sarang itu ya, sampai kasihan sekali. Tapi memang itu sudah gimana caranya, yaitu salah satu dengan membaca qul a'udzu birabbin nas itu, dan juga kita harus berusaha untuk menolak was-was dengan hati kita sendiri, bahwasanya ibadah itu tidak harus dengan was-was dipaksa gitu. Ada yang kan harus dicongkrokkan gitu, itu tidak tahu saya itu ya, mungkin agar orang itu hilang sifat was-wasnya. Kadang-kadang malah ada orang yang mau sholat sedikit najis, kadang-kadang sama temennya diberi kotoran ayam, nanti dia tuh hilang was-wasnya. Kenapa? Karena kotoran ayam tuh inda al-imam al-Ustufri kan tidak najis, saja begitu. Jadi obatnya beda-beda. Seperti itu loh, istibra bil baul, istibra anil bauli, yaitu untuk membebaskan diri dari kencing itu ada yang pakai dok kan gitu. Iya. Ada yang pakai gitu. Jadi beda-beda memang. Itu ya. Sama seperti itu untuk menolak was-was. Yang nomor 2, masalah al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi kalau kita lihat mahwal yakin, yakin itu adalah al-ilmu 100% gitu. Asyak itu 50%. Tapi biasanya di usul don, syak, waham itu jadi satu. Jadi ala kulli hal al yakin la yuzalu bidonni wa la yuzalu bisyakki wa la yuzalu bil wahmi. Cuma biasanya di usul itu diibaratkan atau diungkapkan dengan kata-kata syakki. Sebenarnya sama itu. Begini ya. Tidak ada satu hati di satu waktu
waktu akan kumpul antara syak wal yakin itu tidak ada. Kita bahas ke situ. Jadi nggak ada, ya. Satu waktu ada yakin dan syak di hati kita itu nggak mungkin. Dalam satu perkara nggak mungkin. Ya. Dan ini bagaimana kok bisa ada al yakin la yuzalu bisyak? Nah, Itu kan asalnya kan ada hadis bahwasanya apabila kamu ya ragu-ragu apakah kamu itu keluar angin atau tidak, maka tinggalkan aja, tetap sholat, kan begitu. Jadi runtutannya dari hadis itu, sehingga ulama fikih membuat kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Perlu diketahui kalau awal-awal ngaji qawaid itu tuh otomatis ya apa kok ada yakin bareng sama syak, yakin syak kan gitu ya. iya betul. Ya, ndak ada, terbentur tuh ndak ada. Sebenarnya itu beda zaman. Ya. Contoh yang paling gampang itu ada orang tadi sholat isya jelas punya wudhu kan begitu. Nah setelah itu sekarang dia ragu-ragu apakah wudhu saya itu batal apa enggak dengan ngentut apa enggak itu maksudnya. Iya betul. Ya, sehingga tetap kita itu hukum yang asli itu ada. Ya, sangat banyak sekali nanti hubungannya dengan kata-kata al-aslu baqa'u kana ala ma kana, ya, baqa'u ma kana ala ma kana, al-aslu adamul hadas, dan ya itu ya. Memang agak sama, kaidah itu agak sama. Tapi memang kalau kaidah al-yakin la yuzalu bisyak itu yaitu salah satunya yang paling gampang, furuknya itu orang punya wudu ya enggak. Yakin dia punya wudhu wong sholat, nah itu ragu-ragu hadas apa tidak, ya namanya al yakin la yuzalu bisyak, satu ya. Atau dia sudah yakin ngentut tadi ya umpama itu hadas kencing, itu wudhu apa enggak, saya jelas yang menang hadasnya. Itu yang al yakin la yuzalu bisa dipahami.